Belajar Sekolah Sahabat bersama sahabat-sahabat Hope Channel Indonesia. Hanya di YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Banyak orang di zaman Yesus ketika Yesus mati dan bangkit itu tidak percaya. Bukan tidak percaya dalam arti mereka saksikan sendiri, tetapi dimanipulasi, dibuat seolah-olah bahwa itu orang lain. Inilah kehidupan, inilah kebangkitan itu. Kebangkitannya bukan pada ayah saya, tapi pada iman kami satu keluarga. Di mana iman kami akhirnya tahu bahwa, oh iya, Yesus sanggup menunda kematian ayah saya, dan juga bahkan bukan hanya menunda, memulihkan, dan akhirnya hidup sampai sekarang. Shalom sahabat Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sahabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan keempat tahun 2022 membahas mengenai kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Saat ini kita sudah sampai di pelajaran ke-7 dengan judul Kemenangan Kristus atas Kematian. Seperti biasa saya mengundang sahabat-sahabat semua yang rindu untuk belajar sekolah sahabat bersama-sama dengan kami, namun tidak memiliki buku atau materi pembelajaran kita. Anda dapat menghubungi nomor call center Hope Channel Indonesia atau media sosial Hope Channel Indonesia untuk mendapatkan buku seperti yang ada di tangan saya ini, dan kami akan mengirimkan ke tempat Anda masing-masing secara cuma-cuma untuk dapat belajar bersama, memiliki materi pembelajaran seperti yang akan kita bahas sepanjang saat ini. Baik, teman-teman di studio, terima kasih sudah datang dan kita akan berdiskusi untuk pelajaran kita pada pekan ini. Mungkin pertanyaannya, dulu waktu kecil suka mainan apa? Ada nggak kira-kira yang suka puzzle? Atau kalaupun enggak, ya kira-kira dulu waktu kecil mainnya apa sih? Gitu. Bang Marolop. Ya, kalau saya sih tiap kecil ya main puzzle iya, main yang lain-lain juga iya. Tapi kebanyakan sih mainnya sih yang tembak-tembakan, ya laki-laki lah, mobil-mobilan, seperti itu sih. Kalau puzzle biasanya diminta oleh orang tua, bukan diminta sih, dikasih oleh orang tua untuk mengasah ini aja sih, mengasah kemampuan, mengasah otak, ya gitu-gitulah. Tapi itu porsinya masih lebih kecil dibandingkan yang lainnya. Oke. Rasa sih ada, tapi waktu masih kecil itu ada, tapi lebih senang main keluar, main bola sama teman-teman masih kecil, main ya permainan-permainan waktu kecil ya sebelum ada ini gadget. Oke. Kalau saya lupa ya waktu kecil pernah atau tidak, tapi yang dekat ini pernah main puzzle sama ada dengan anak. Jadi ada orang kasih, ada anggota jemaat kasih di kita, itu kayak buku cerita Alkitab. Nah, disusun kayak ada waktu Yesus dan murid-murid di perahu. Jadi dibongkar, saya kasih tunjuk anak saya, walaupun mungkin dia belum mengerti ya, tapi dia mau lah, dia ambil. Itu yang terakhir main puzzle. Pastor Chan? Waktu kecil saya suka sih main puzzle dulu, sering dikasih. Tapi kebanyakan puzzle itu masih skala kecil, bukan yang gede gitu. Sekarang ada kan puzzle yang untuk sejam 2 jam itu kan. Jadi memang enaknya main puzzle itu kita dilatih untuk bekerja dengan satu hal yang kita nggak ketahui. Jadi ya konsepnya you start from kita mulai dari ujung, lama-lama ke tengah, lama-lama ke tengah, lama-lama ke tengah. Oh, jadi ujung dulu ya? Ujung dulu. Jadi cari dulu ujung. Nah, tapi nggak enak main puzzle itu kalau satu hilang udah.
Oke. Jadi kadang-kadang buatnya capek, ngerapinya juga lumayan capek. Oke, thank you teman-teman semua. Saya juga punya puzzle yang besar itu, waktu itu langsung niatnya mau bikin yang besar yang sekalian 1000 gitu. Waktu itu bikin sama ujung-ujungnya dulu, terus warna-warna mana yang mirip disatuin supaya kita bisa taruh dia di mana, tapi nggak selesai-selesai. Dan setelah beberapa minggu dia ditaruh di lantai, tidak selesai, akhirnya ya udahlah, nggak ada waktu untuk bikin, bongkar, pas masukin lagi di kotaknya. Tadi seperti yang Pastor John katakan bahwa ketika satu puzzle hilang, itu langsung nggak lengkap gitu. Pelajaran pekan lalu kita belajar mengenai kematian Yesus, di mana Yesus katakan sudah selesai. Tapi ternyata puzzle-nya belum lengkap. Karena pelajaran pekan ini mengatakan bahwa pusat dari iman Kristen adalah kebangkitan Kristus. Sia-sialah kepercayaan kamu jika Kristus tidak dibangkitkan. Tentang apakah ini? Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Pelajaran ke-7 dengan judul Kemenangan Kristus atas Kematian. Ayat hafalannya terdapat di dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Kita akan berdoa dipimpin oleh Bang Marolop. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang ke hadapan hadirat Tuhan untuk berbicara, mempelajari apa yang Tuhan maksudkan dari kebangkitan, sehingga kami boleh percaya dan boleh menerima pengharapan bahwa kematian itu tidak ada dan kami boleh hidup bersama dengan Tuhan. Bantu kami untuk kami boleh menyampaikannya dan membuat kami semua mengerti dan iman kami boleh tumbuh hanya kepada Tuhan saja. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Di awal tadi kita sudah melihat betapa pentingnya ya kematian dan kebangkitan. Kebangkitan tidak ada kalau tidak ada kematian, pastinya. Tapi kematian menjadi sia-sia kalau Kristus tidak dibangkitkan. Kira-kira dari teman-teman semua, apa poin pelajaran yang bisa diambil dari pekan ini? Kalau saya tentang pelajaran ke-7 ini, ada hubungan rantai ceritanya tentang pelajaran ke-6 yang lalu, tentang kemenangan Kristus atas kematian. Kalau yang pekan lalu, bagaimana dinyatakan sudah selesai kan? Sudah selesai ketika Yesus mati, artinya setan telah dikalahkan pada saat itu, dan penghukuman atas dosa itu ditimpakan kepada Yesus, dan kita yang percaya diselamatkan. Pelajaran 7 ini mengingatkan kepada saya pribadi tentang kebangkitan Kristus dan bukti-bukti yang meyakinkan saya untuk mempercayai kebangkitan itu. Jadi banyak hal yang bisa dibuktikan, tetapi dari pelajaran ini intinya adalah sejarah telah membuktikan bahwa Yesus telah mati, dan itu menyatakan bahwa saya juga mempunyai kesempatan yang sama seperti Yesus untuk dibangkitkan. Itu yang saya dapat. Amin. Oke. Jadi pelajaran yang ke-7 ini akan lebih menjurus di mana kita melihat bahwa kebangkitan ini penting. Karena kalau istilahnya Yesus itu dia hanya mati. Kalau dia katakan selesai misinya, dia mati, namun tidak bangkit, akan ada di mana orang-orang yang berharap akan kebangkitan ini, orang-orang yang mati juga tidak akan mengalami kebangkitan ketika Yesus tidak bangkit. Jadi di sini kita akan melihat kemenangan Kristus atas kematian. Sebenarnya manusia itu upah dosa ialah maut, kita harus mati dan binasa. Tetapi melalui Yesus
ketika dia bangkit, itu menjadi satu poin. Itu menjadi satu dasar kepercayaan kita di mana kita harus bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah menang dan dibangkitkan. Dan itu juga harus menjadi dasar pemikiran kita dan kepercayaan kita di mana kita harus selalu percaya kepada Yesus. Bang Marolo. Kalau dari saya sih ini sebuah statement yang kita sebuah keadaan di mana kita bisa mengeluarkan statement selalu ada harapan. Karena kalau seandainya penyakit bisa sembuh, maka kematian ada kebangkitan. Jadi ada price and ada reward ya, ada reward yang selalu diberikan. Kalau memang penyakit bisa sembuh, ya kita juga bisa hidup gitu. Dan ini sesuatu yang buat kita bisa kita cerminkan pada dua hal, bahwa kita jangan takut mati, dan yang kedua bahwa iman kita itu harus iman yang bangkit terus, yang tumbuh terus, bukan justru iman yang mati. Oke, terima kasih Bang Marolo. Pastor John. Mengenai kesimpulan dari sekolah sahabat kita atau rangkuman, kalau kita perhatikan memang bahwa kemenangan Kristus atas kematian itu, kebangkitan Yesus itu adalah salah satu kejadian yang mengubah alur sejarah. Karena inilah menjadi titik balik dari munculnya kekristenan, dan inilah juga yang menjadi sumber pengharapan kita, sama seperti yang dikatakan oleh Pastor Christian, Pastor Brian, dan juga Bang Olop. Nah, biarpun masih banyak orang yang berusaha menyangkal ini. Ya. Tapi kalau kita perhatikan dari sisi narasi Alkitab itu ada beberapa elemen yang gimana ya, yang sebenarnya agak-agak nggak masuk akal. Kalau memang ini adalah kejadian yang dirancang oleh orang Kristen, kita kan banyak orang berkatakan, oh ini kan hanya karena orang Kristen aja supaya membenarkan apa yang mereka percayai. Nah, kalau memang ini kejadian yang dirancang oleh orang Kristen, kenapa Matius menuliskan bahwa saksi pertama itu adalah perempuan? Kan nggak masuk di akal. Oke, dan memang kita perhatikan dalam narasi yang ditulis oleh Matius itu, ya yang mengingat Yesus itu akan bangkit bukan murid-muridnya. Benar enggak? Yang mengingat Yesus itu akan bangkit adalah Kayafas dan imam-imam besar lainnya. Ya. Jadi musuh-musuhnya justru lebih percaya. Oke. Dan kita saksikan juga bahwa setiap detail yang disampaikan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu memang membuktikan tidak ada cover up. Tidak ada persekongkolan atau konspirasi yang berusaha memalsukan kebangkitan Yesus. Kenapa? Karena sloppy banget, berantakan banget memang. Dan kita saksikan kenapa kita bisa percaya kepada kejadian ini. Oke, terima kasih Pastor John dan teman-teman semua. Jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Kita lanjutkan diskusi kita. Seperti tadi yang Pastor John sudah katakan bahwa banyak orang yang menyangkal, mengatakan bahwa kebangkitan Kristus ini hanya buatan orang-orang Kristen saja. Tetapi kita melihat ceritanya bahwa benar orang-orang yang tua-tua agama, lalu orang-orang Yahudi, tua-tua, mereka mengingat akan klaim Yesus dia akan mati dan bangkit di hari yang ketiga, menaruh pasukan-pasukan penjaga. Dan bahkan di pelajaran kita hari Minggu dikatakan iblis pun menaruh pasukan-pasukan di sekitar kubur Yesus ini supaya Yesus tidak bangkit. Dan kita tahu dari pelajaran pekan lalu bahwa Yesus mengalami kematian bukan hanya kematian yang pertama. Seperti kita manusia yang memang menuju proses tua dan mati, itu kematian pertama, tetapi Yesus mengalami kematian kedua yaitu maut. Dan Yesus yang 100% manusia, tapi juga 100% Allah, kealahannya tidak mati dan kealahannya lah yang membangkitkan Kristus. Kalau kita lihat di pelajaran hari Minggu, di sana dikatakan bahwa Yesus dia ada di dalam kubur selama 3 hari. Nah ini menarik ya, karena Yesus mati di hari Jumat, dia berhenti di hari Sabat, di hari ke-7, dan dia bangkit di hari Minggu, di hari pertama. Bahkan
selama hidupnya Yesus menyucikan hari Sabat, bahkan pada saat kematiannya pun dia berhenti di hari yang ke-7. Mungkin ada dari teman-teman yang mau menanggapi hal ini. Pendeta Christian. Jadi tentang ya, mengenai kubur yang disegel. Kalau kita lihat pelajaran ini, bagaimana kematian dan kebangkitan itu mempunyai sangkut paut yang berkaitan erat, di mana ketika pernyataan Yesus telah selesai waktu dia mati, ternyata masih ada lagi alur cerita yang kita tidak boleh alihkan pandangan kita tentang kebangkitannya. Nah, banyak orang di zaman Yesus ketika Yesus mati dan bangkit itu tidak percaya. Bukan tidak percaya dalam arti mereka saksikan sendiri, tetapi dimanipulasi, dibuat seolah-olah bahwa itu orang lain. Ya, ada ajaran-ajaran yang kita bisa lihat sampai saat ini dipercaya bahwa yang digantungkan di kayu salib itu bukan Yesus. Itu ada. Kemudian di zaman Yesus juga ada juga yang mengatakan bahwa ketika kubur itu kosong, imam-imam dan juga ahli-ahli Taurat pada zaman itu, mereka membuat satu cerita bahwa Yesus itu diculik atau diambil, sehingga mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Nah, bagaimana kita saat ini sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, dapat menguatkan statement bahwa Yesus sudah dibangkit, Yesus sudah bangkit untuk menyelamatkan kita. Yesus juga sudah bangkit, sebagaimana kita juga bisa memperoleh kebangkitan itu. Nah, sudah dari zaman dahulu ketika Yesus masih hidup, Yesus membangkitkan Lazarus. Itu sebenarnya, dan itu banyak orang yang hadir di situ. Dan itu ceritanya tersebar. Dan sejarahnya itu tidak akan pernah putus sampai sekarang. Bagaimana Yesus membangkitkan orang. Begitu juga kematian dan kebangkitan Yesus, ada orang-orang yang menyaksikan. Bahkan ketika Yesus, cerita tentang kematian dan kebangkitan Yesus, ada orang-orang kudus yang bangkit. Ya kan? Di dalam kitab Matius, ya, Matius 27 kan, itu akan berjalan sampai anak cucu kita bahwa benar Yesus itu bangkit. Tetapi bagaimana caranya kita meyakinkan orang-orang di sekitar kita bahwa benar Yesus bangkit? Dengan cara apa? Memberikan bukti sejarah, memberikan cerita tentang Alkitab bahwa memang benar-benar Yesus bangkit, dan kita mempunyai jaminan kebangkitan itu sama seperti Yesus. Orang-orang kudus bangkit dari kubur terbuka, kita juga akan memiliki kebangkitan yang sama, dan yang pasti kita akan diselamatkan ketika kita dibangkitkan, ketika kita mati di dalam Kristus. Sarjan? Kisah kebangkitan di Alkitab ini penuh tanda tanya memang, terutama mengenai Yesus. Benar nggak terjadi? Dan jika benar, bagaimana itu semua merubah kehidupan kita? Ya, kalau kita mau jujur, kebangkitan Yesus itu memang hanya bisa dibuktikan dari Alkitab. Bukti-bukti sejarah ada yang mendukung dan menopang. Hanya pembenaran dan justifikasi utama itu kita temukan di Alkitab. Nah, kalau kita saksikan, ya seperti yang kita katakan pertama, bahwa pada minggu lalu, bahwa kematian itu bukanlah segalanya. Kematian itu bukanlah segalanya karena Yesus telah mati. Dan ketika kita melihat kebangkitan, kita temukan fakta bahwa sama seperti Yesus dibangkitkan, kita juga akan dibangkitkan bersama-sama. Nah, benar nggak sih kalau 3 hari itu, istilah 3 malam itu, apakah itu akurat? Ya. Kalau kita mau tanya. Nah, kita harus mengerti bahwa setiap penggunaan jumlah angka di Alkitab itu seringkali bersifat simbolik. Dan jumlah-jumlah ini, angka-angka ini harus dimengerti dalam konteks budaya mereka. Nah, contohnya, kalau aku bilang nih, kita janjian sama Pastor Christian. Kemudian saya bilang, Pastor, saya datang jam 1:30 ya. Artinya jam berapa saya bisa nyampe? Apakah saya bakal datang jam 1:30 pas?
Karena ada an-nya. Ya kalau udah ada an-nya berarti. Kalau udah ada an-nya itu bisa antara jam 3 atau jam 3.15. Iya kan? Oh, terlalu jauh itu Pastor. Tapi kita tahu, kalau ada orang bilang, nanti saya datang jam 1-an. Itu kita tahu itu pasti bisa nyampe 1:59. 1:59 itu bisa. Jadi hal yang sama juga berlaku kepada kebangkitan Yesus. Ketika kita baca ayat 3 hari 3 malam, kita sering kali maksa, oh itu harus 3 malam. Jadi karena nggak 3 malam, otomatis interpretasi itu udah nggak valid. Padahal 3 hari 3 malam itu merupakan tanda kesempurnaan kalau 3 hari itu telah lewat. Bukan referensi harus langsung 3 hari dan 3 malam. Ya. Oke, karena kalau mau 3 malam berarti bukan 3 hari lagi dong. Berarti sudah berapa hari? 4 hari. 4 hari. Oke. Jadi kita harus mengerti konteks di mana semuanya itu dikatakan, termasuk kayak tadi konteks Indonesia jam 1-an, jam 2-an, begitu sih. Oke, terima kasih Pastor John. Nah, kalau kita lihat di pelajaran sekolah sahabat kita, seakan-akan cerita ini nggak bisa dibantah karena banyak saksinya. Hanya ya zaman dulu belum ada yang namanya CCTV atau masuk medsos gitu ya, belum ada, atau mungkin bahkan foto itu, gambar lukisan itu mungkin belum ada di zaman itu, sehingga ya bukti validnya kalau di zaman sekarang kan di sisi manapun ada CCTV ya, jadi kalau dia lewat jam segini nih, bayangannya di sebelah sini, oh berarti benar ini CCTV-nya bukan direkayasa, contohnya seperti itu. Tapi kita melihat bahwa banyak saksi mata, mulai dari prajurit-prajurit Romawi, lalu wanita-wanita yang datang ke kubur Yesus, bahkan kalau di sini dikatakan bahwa Yesus selama 40 hari berjalan-jalan masuk ke dalam kota, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan murid-muridnya, dan bahkan sama Thomas yang awalnya bilang, kalau saya nggak pegang langsung, saya nggak percaya. Apa kira-kira dalam kehidupan kita yang mungkin kita butuh pembuktian dulu nih, baru kita mau percaya, mengelup? Oke, kalau dari saya coba bawa kisah pribadi di mana ayah saya tuh pernah kanker. Dengan 7 kali kemo, itu ibaratnya itu udah mati lah. Tapi sampai sekarang masih hidup. Tentu saja satu dengan kasih karunia Tuhan, tapi ada yang mau saya bawa di sini bahwa bagaimana ayah saya bisa sehat sampai sekarang setelah 7 kali kemo. Biasanya kan kalau orang sudah kemo, itu sudah, istilahnya kan kalau kemo bagi bahasa umum itu adalah menunda kematian. Tapi kalau saya melihat inilah kehidupannya gitu loh. Inilah kehidupan, inilah kebangkitan itu. Kebangkitannya bukan pada ayah saya, tapi pada iman kami satu keluarga. Di mana iman kami akhirnya tahu bahwa oh iya, Yesus sanggup menunda kematian ayah saya, dan juga bahkan bukan hanya menunda, memulihkan, dan akhirnya hidup sampai sekarang. Nah, jadi pelajaran sekolah sahabat kita ini jangan kita lihat dari sisi tepat atau tidaknya. Dan Yesus sendiri tadi Yola bilang dia berputar selama 40 hari untuk menandakan bahwa dia hidup. Tapi kita percaya bahwa ada divine power, ada kekuatan kealahan. Karena kan Yesus 100% manusia, 100% Allah. Ada 100% kealahan di mana iman yang membuat iman kita harusnya hidup gitu loh. Bahwa kita itu tidak mempercayai Tuhan yang 100% manusia. Tapi Tuhan juga yang sanggup membangkitkan sekalipun kita mati. Jadi mungkin bisa kita lihat ke arah sana mungkin Yol. Jadi tidak usah kita precise word by word, apa kata demi kata Yesus mati jam 3 dikubur dan sebagainya. Tapi kita percaya bahwa kuasanya itulah yang membuat kita akhirnya memiliki iman bahwa kematian ini hanyalah sementara. Oke. Mungkin kalau bagi kita yang orang awam nggak perlu word by word ya, tapi bagi pendeta saya rasa itu dipelajari benar-benar memang kitab suci gitu. Semua sola scriptura, semua yang berdasarkan dengan Alkitab, dan kita bisa banyak belajar juga ya dari mereka. Pertanyaan yang selanjutnya mungkin seperti ini. Di beberapa pekan lalu kita pernah belajar berbagai kebangkitan, baik itu di Perjanjian Lama maupun ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Dan kita tahu juga bahwa ketika Yesus mati, ada orang-orang kudus yang bangkit juga gitu. Istilahnya kayak hidup kembali gitu.
Nah, apa perbedaan dari kebangkitan yang kita sudah pelajari sebelumnya dengan kebangkitan orang-orang kudus, bahkan kebangkitan Yesus ini? Pendeta Brian. Oke. Jadi perbedaannya memang jelas ya. Perbedaannya di mana orang-orang yang dulu dibangkitkan mereka mati lagi. Tetapi yang dimaksudkan di sini ketika Yesus mati dan Yesus bangkit, ada orang-orang kudus yang dibangkitkan, dijelaskan di Sekolah Sahabat mengatakan bahwa mereka juga bangkit. Mereka juga bangkit. Nah, saya ingin menambahkan sedikit di mana peristiwa awal kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, setan ini sebenarnya dia berpikir bahwa dia itu sudah menang ketika dia membuat Yesus itu mati. Dan kedua, dia menjaga akan kemenangannya di mana dia mengirim akan pasukan atau tentara Roma di mana untuk menjaga kubur ini supaya kubur ini tidak terbuka. Dan sebenarnya dia juga sudah memenangkan si Yudas untuk berkhianat kepada Yesus. Tetapi melalui pelajaran kita sekarang ini, itu menegaskan kepada kita dengan jelas kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa iblis. Dan Tuhan dapat menang melawan kematian dan dia telah dibangkitkan. Ini juga menjadi satu perenungan kepada kita semua. Bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Dan tentunya kita harus percayakan kuasa yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita. Dan seperti yang Kak Yola bilang tadi, ada Thomas. Ada Thomas yang tidak percaya. Nah, dijelaskan di sini saya bacakan ayat 27, Yohanes 20 ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, turunlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lubangku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhan Allah, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus, ini yang harus kita pahami bersama. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Meskipun kita tidak melihat peristiwa Yesus. Inilah iman. Inilah iman kita. Percayaan kita di mana Yesus mengatakan, ketika kita percaya, kita akan diselamatkan. Itu menjadi kabar baik ya. Good news untuk kita di mana kita percaya dan melakukan kehendak Tuhan, kita akan diselamatkan. Itu mungkin. Amin. Terima kasih, Pastor Brian. Teman-teman, jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita kembali lagi, dan di segmen sebelumnya tadi kita sudah membahas perbedaan antara kebangkitan yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya di Perjanjian Lama maupun kebangkitan Lazarus dan juga kebangkitan yang dilakukan oleh Yesus dengan kebangkitan Yesus sendiri beserta dengan orang-orang kudus yang bangkit ketika Yesus mati. Nah, pertanyaannya, mengapa kebangkitan Kristus ini dikatakan sebagai buah sulung dari mereka yang sudah mati? Bukankah kalau ini buah sulung itu adalah artinya yang pertama, kalau dalam panen itu mereka mengambil buah sulung, inilah istilahnya kayak foretaste dari semua panen yang ada ini, bahwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah janji pengharapan bahwa semua nanti yang percaya kepadanya akan dapat dibangkitkan setelah kematian. Tapi kenapa itu dianggap sebagai buah sulung? Karena sebelumnya toh sudah ada kebangkitan-kebangkitan lainnya. Jadi kenapa dikatakan buah sulung? Makanya diberikan pengertian yang lebih dekat, yaitu bagaimana praktek pertanian Israel kuno kan. Tetapi yang saya dapat di sini adalah kenapa buah sulung, yaitu Yesus. Karena Yesus itu adalah pusat atau sumber daripada alur cerita ketika kenapa harus ada kematian, kenapa harus ada kebangkitan. Itu semua berpusat pada Yesus. Makanya disebut buah sulung. Di mana Yesus sendiri yang akan menjadi contoh, menjadi bukti bahwa Yesus ketika dia mati, dia akan bangkit.
Namun penderitaan, tanda-tanda penderitaan itu dia akan terus bawa. Ketika itu menjadi dia bawa, itu menjadi bukti bahwa inilah akibat-akibat dosa, akibat-akibat kekenyaman dosa, yaitu harus mengalami yang namanya kematian. Kematian itu ada sebab-sebabnya kenapa mengalami kematian. Dia harus disalib, dipaku, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita manusia, kita akan mendapatkan kemuliaan yang sama seperti Yesus, yaitu kebangkitan dan diubahkan. Namun kita akan namun tubuh fisik kita akan diubahkan. Contoh, orang yang buta melihat, orang yang tidak punya kaki atau ya lumpuh disempurnakan, kita akan membawa kemuliaan dan diubahkan. Tetapi kalau Yesus yang adalah sebagai buah sulung, yang adalah pusat daripada peristiwa kenapa harus ada kematian karena dosa, kenapa harus ada kebangkitan agar supaya juga kita dibangkitkan, karena Yesus adalah pusat daripada buah sulung itu. Pusat daripada segala cerita yang dapat membuat kita percaya bahwa ada keselamatan, ada kebangkitan, dan ada perubahan dalam kehidupan kita untuk dimuliakan. Jadi kalau di surga nanti kita semua akan sempurna, nggak ada cacat sedikit pun, nggak ada bekas-bekas jerawat yang udah masuk-masuk ke dalam gitu, udah mulus ya. Tapi Yesus masih berlubang tangannya. Oke. Olop. Jadi buah sulung ini harus dilihat bahwa kematian Yesus dan kebangkitannya menandakan bahwa kematiannya yang secara fisik manusia dan kematian yang menghantui bumi ini, khususnya bagi kita, itu tidak ada lagi. Jadi dia fokusnya adalah itu, bahwa kita kan akan mengalami 2 kali kematian kan. Kematian dari bumi fisik yang saat ini dan kematian nanti. Ketika memang kita benar-benar akan dihukum kalau memang kita tidak masuk dalam kerajaan sorga. Tapi Yesus mengatakan bahwa bagi mereka yang percaya dan memang menerima tanda keselamatan itu, semuanya tidak ada lagi kematian keduanya. Itulah makanya dia the first one. Kalau kita lihat orang-orang yang kudus itu, dia kan mati, bangkit dan naik kan. Tapi dia bangkit dan naik ketika juga Yesus sudah bangkit. Jadi Yesus dulu yang bangkit, baru mereka mendapatkan kebangkitan itu. Jadi memang kita harus melihat bahwa kebangkitan Kristus ini adalah bahwa suatu pengharapan bahwa tidak ada lagi yang namanya total kematian itu. Kalau kita percaya pada Yesus, Yola. Tapi kalau kita masih mau kiri kanan lihat dunia ini, ya mungkin kita akan alami yang namanya kematian kedua itu. Tapi biarlah kita menjadi berpengharapan bahwa kematian Kristus ini bahwa tidak akan ada lagi tidak akan ada kematian kalau memang keselamatan itu kita terima. Oke. Salah satu yang membedakan antara kebangkitan ini adalah ada, kalau yang lain itu punya kuasa lain yang membangkitkan mereka. Mereka nggak tiba-tiba bangkit sendiri. Bagaimana dengan Yesus? Yesus dibangkitkan. Mungkin ada pertanyaan kali ya. Yesus tuh dibangkitkan oleh Bapa atau Yesus bangkit sendiri? Pastor John. Kalau kita baca di dalam kitab Matius ya, dikatakan bahwa di Matius 28 ayat 1, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsirnya fajar pada hari pertama minggu itu, beberapa perempuan pergi menengok kubur itu. Kemudian ada malaikat Tuhan turun dari langit dan menggulingkan batu itu dan duduk di atasnya. Oke, dan kemudian ayat 5 dikatakan, janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi tadi betul kata kakak. Kalau di dalam kita lihat ke dalam Perjanjian Lama, ada polanya. Semua orang yang bangkit itu memang memerlukan bantuan orang lain. Jadi nggak ada orang yang bisa bangkit sendiri. Contohnya kayak anak perempuan, anak janda Sarfat. Kemudian anak wanita di Sunem. Kemudian siapa lagi itu yang dibangkitkan ya? Bukan di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama kayaknya cuma itu 2 doang ya. Musa kan setelah direbut tubuhnya kan. Terus ada juga yang menyentuh tulang belulang Elisa, kemudian bangkit lagi. Jadi semuanya itu memerlukan outside interference, bantuan dari luar. Dan hal yang sama juga berlaku di Perjanjian Baru, dari anak janda yang di Naim, kemudian Lazarus itu memerlukan bantuan orang, yaitu Yesus yang memberikan kuasa kepada mereka untuk bangkit. Tapi Yesus berbeda. Yesus itu bangkit atas inisiatifnya dia sendiri.
Jadi dan bahkan malaikat yang turun ke bumi itu turun bukan untuk supaya Yesus itu bangkit, bukan. Dikatakan bahwa di ayat Matius tadi itu bahwa dia itu turun untuk menggulingkan batu dan kemudian menunjukkan kepada perempuan-perempuan itu kalau Yesus telah bangkit. Ya. Malaikat datang bukan untuk membangkitkan Yesus, Yesus bangkit sendiri. Kenapa demikian? Karena sebagai Tuhan, keilahian dia itu tidak mati, yang mati itu adalah kemanusiaannya. Nah, statement ini akan membawa kita kepada perdebatan yang agak panjang mengenai keilahian dan juga kemanusiaan Yesus. Itu agak-agak rumit nantinya. Tapi yang jelas adalah ketika ia bangkit, tubuhnya itu bukan seperti dulu lagi. Tadi seperti dibilang oleh Kayola bahwa tubuh dia itu berbeda. Contohnya, sebelum kebangkitan Yesus itu menuruti hukum alam. Kalau dia mau pergi ke Kapernaum, dia jalan. Ya kan, dia mau pergi berdoa ke gunung, dia jalan. Tapi ketika murid-murid Yesus itu berkumpul di ruangan atas dengan pintu yang tertutup, tiba-tiba Yesus itu muncul di tengah-tengah mereka. Oke. Dan bahkan beberapa kali ketika dia misalnya berjalan ke jalan Emmaus itu, murid-murid nggak ada yang kenalin dua orang murid-murid itu. Artinya apa? Memang ada perubahan wujud yang terjadi kepada diri Yesus, dan kali ini keilahiannya dia itu sudah bangkit sepenuhnya, itu udah total banget. Hanya ya perbedaannya dia masih membawa tanda-tanda itu. Dan tadi sama seperti dikatakan oleh Bang Olop, sama seperti Yesus dimuliakan dengan tubuh yang baru, maka kita juga akan menerima tubuh yang baru itu juga. Nggak ada lagi bekas-bekas luka, nggak ada lagi rambutnya menipis untuk saya. Nggak ada lagi badan yang cacat, oke, ataupun mata yang pakai kacamata, nggak ada. Semuanya akan menjadi sempurna. Oke. Apakah ini ada hubungannya dengan ketika Yesus bertemu dengan wanita-wanita dan dia katakan jangan sentuh, aku belum pergi kepada Bapa? Iya sih, itu kayaknya bisa juga kayaknya. Tapi mungkin dia tahu kalau dia bakal disentuh itu bakal jadi agak gimana ya? Bukannya karena Yesus itu anti sentuhan, tapi kalau menurut saya pribadi ya mungkin karena pada waktu itu Yesus merasa murid-murid perempuan-perempuan ini menganggap kalau Yesus itu sudah kayak Yesus itu bakal pergi lagi. Jadi supaya Yesus takut kalau dia bakal ditahan lama-lama, padahal kan dia punya inisiatif sendiri. Oke. Nah, salah satu tanda yang kita kenal di dalam kekristenan yang sangat berhubungan erat dengan kematian Kristus, Dan kebangkitan. kubur, dan kebangkitan adalah mengenai baptisan. Karena baptisan itu diselamkan di dalam air, itu seperti diri kita mati, ya diselamkan artinya ya dikubur, lalu setelah itu dia bangkit lagi. Nggak lama-lama di air ya, kalau kelamaan mati beneran gitu ya. Dia bangkit keluar lagi. Ada yang mengklaim juga, oh baptisan nggak harus selalu selam kok, ya bisalah dengan cara-cara yang lain. Yang pada akhirnya tidak sesuai dengan tanda yang diberikan Yesus sendiri, bahwa Yesus mati, dikubur, dan dibangkitkan. Ada tanggapan dari teman-teman mengenai hal ini? Jadi memang banyak perdebatan ya bilang, kenapa diselamkan? Nah, kalau kita melihat sejarahnya, Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, mereka berada di air yang banyak. Dan bahasa baptis ini yaitu baptiso, yang berarti diselamkan. Kalau baptisan yang lain juga yang saya pernah dapat, ada baptisa di mana hanya dipercik. Nah, baptisan yang dikatakan dalam Alkitab di sini bahasa aslinya ya baptiso, yang berarti diselamkan. Mati bersama-sama dengan Yesus dan bangkit bersama-sama dengan Yesus. Ini adalah satu peristiwa di mana kita mengakui akan kematian Yesus, dan kita mengakui juga Yesus itu telah bangkit, dan kita mau hidup menerima akan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Jadi itu mungkin yang bisa saya bagikan. Oke. Kalau bagi saya melihat kebangkitan Yesus dengan baptisan itu artinya
ada seperti yang Pastor John bilang, ada sebuah tubuh yang baru. Tubuh yang baru, tubuh yang harusnya tadinya milik saya, sekarang jadi milik siapa? Milik Tuhan. Jadi harus ada seperti itu, bahwa kan kita percaya bahwa baptisan kita diselamkan, bahwa kita mati dengan dosa, dan ketika kita bangkit kita menjadi manusia yang baru, walaupun tubuhnya sama. Manusia yang baru adalah manusia yang punya, menurut saya, cara pandang yang baru, cara pandang untuk lebih berserah yang baru. Jadi bukan hanya sekedar mati dalam dosa, tapi habis itu ya udah tetap aja stay dalam dosa gitu, walaupun udah keluar dari air. Tapi justru ada cara berubah yang emang sulit sih. Saya juga masih kadang-kadang suka dengan dosa saya, dosa kesayangan saya itu ada, tapi kita harus lebih berserah. Mungkin itu, Yola. Oke, baik, Pastor John, sekaligus kesimpulan. Untuk baptisannya dan juga kebangkitan. Memang awalnya itu baptisan itu kan di perjanjian lama kan nggak ada. Jadi itu adalah budaya yang muncul pada era-era apa sih namanya itu, setelah pembuangan. Oke, di beberapa bukti sejarah menyatakan bahwa originator itu ada dari kaum Essens namanya. Tapi yang dibuat oleh Yesus adalah, yang dibuat orang Kristen, mereka mengambil konsep baptisan dan kayak mereka membingkai ulang lagi. Jadi kayak reframing gitu, rebranding. Jadi baptisan itu awalnya merupakan pertanda kalau seseorang itu telah meninggalkan dunia lama dan bergabung dengan komunitas Essence. Nah, tapi kalau dalam baptisan orang Kristen, ini bukan saja tentang bergabung dalam komunitas, tapi manusia yang lama telah mati dan orang manusia yang baru itu telah muncul seperti dikatakan oleh Bang Olop. Oke, jadi dalam bukti sejatinya ketika kita dipanggil untuk menjadi bagian dari keluarga Allah dan menerima ritual sakramen baptisan, kita juga diharuskan untuk meninggalkan dosa-dosa yang lama dan menerima kehidupan yang baru, kuasa yang baru. Nah, kenapa? Pertanyaannya kenapa kadang-kadang begitu kita dibaptis, kenapa masih ada dosa-dosa kesayangan yang kita pegang? Ya karena tubuh kita itu belum dimuliakan. Banyak orang berkata, oh kita dipanggil untuk menjadi seperti Yesus, artinya apa? Ya harus berhenti berdosa 100%. Saya setuju dengan itu. Tapi kalau kita mau jujur, selama tubuh kita ini belum dimuliakan, dosa itu akan selalu menunggu. Yang sengaja mungkin bisa itu dihalangi, itu bisa dihentikan. Tapi dosa-dosa tidak sengaja. Jadi kebangkitan Yesus dalam tubuh yang baru, kenapa itu disebut sebagai buah yang sulung? Karena itulah model yang harus kita lalui. Kesempurnaan kita raih bukan melalui penurutan sepenuhnya. Akan tetapi setelah proses keselamatan itu diwujudkan dalam buah yang sulung yang dinyatakan dalam kita semua. Oke, jadi semua kecenderungan kita untuk berbuat dosa itu hanya bisa hilang setelah kita dibangkitkan dan diubahkan dalam tubuh yang baru. Itu. Oke, terima kasih Pastor John. Terima kasih juga bagi teman-teman semua, Bang Marlop, Pastor Brian, Pastor Christian sudah berdiskusi bersama. Sudah selesai dan Dia telah bangkit adalah dua kalimat yang sangat powerful. Karena melalui kematian dan kebangkitan Kristus telah memberikan harapan terbesar kepada seluruh umat manusia. Apakah kita mau untuk membagikan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar kita, ataukah kita menahannya? Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.